Kami dari kelompok 6. Nah, di sini kami akan melakukan sosial eksperimen tentang prososial dan altruisme. Nah, kalian pasti penasaran kan kayak gimana? Yuk. Hai, saya Mayang Sari Dwi Kurniawati, NIM 58 dari Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah, Surabaya. Halo, saya Putri Inas Fitriani, NIM 74 dari Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah, Surabaya. Halo, nama saya Rena Ditya Wiratama, NIM 86 dari Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah, Surabaya. Hai, nama saya Sadatul Rahmania, NIM 87, Fakultas Psikologi Hang Tuah, Surabaya. Ada juga nih tokoh Syarif dan Mas Fer yang mengemukakan pendapatnya tentang psikologi sosial, yaitu ilmu tentang perilaku dan pengalaman individu dalam kaitannya dengan situasi stimulus sosial. Menurut Myers, psikologi sosial adalah pengetahuan tentang bagaimana orang berpikir, mempengaruhi, dan berhubungan dengan orang lain. Menurut Xiao N. Costanzo, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsang-rangsang sosial. Tadi kan sudah dijelaskan definisi psikologi sosial menurut para ahli. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan psikologi sosial secara umum, yaitu suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok. Kajian psikologi sosial ada 4, yaitu yang pertama, intra-individu. Intra-individu adalah bagaimana individu tersebut menilai diri sendiri dan orang lain. Dan kajian psikologi sosial yang kedua adalah interindividu. Interindividu adalah hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya adalah seperti perkawinan, sama pertemanan juga bisa termasuk sih. Kajian yang ketiga adalah intrakelompok. Intrakelompok adalah hubungan antara individu dengan kelompok atau perilaku sosial yang terjadi dalam kelompok berdasarkan kesamaan ideologi, ras, atau tujuan. Dan kajian yang terakhir yaitu interkelompok. Interkelompok adalah hubungan antara kelompok dan kelompok. Hubungan ini bisa positif dan negatif. Hubungan tersebut akan menjadi positif apabila terjalinnya kerjasama antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Namun, hubungan ini akan berdampak negatif apabila mulai timbul prasangka, diskriminasi, dan juga konflik. Altruisme berasal dari kata alter yang artinya orang lain. Secara bahasa, altruisme adalah perubahan yang berorientasi pada kebaikan orang lain. Altruisme adalah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharap imbalan apapun. Nah, sedangkan prososial mencakup kategori yang lebih luas, meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memperdulikan motif penolong. Jadi, altruisme ada di dalam prososial. Terdapat 3 nilai norma yang paling penting dalam perilaku prososial. Yang pertama, norma tanggung jawab. Yang kedua, norma timbal balik. Yang ketiga, norma keadilan sosial. Perilaku prososial menurut William adalah perilaku yang memiliki intensi untuk mengubah keadaan fisik atau psikologis penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik, dalam arti secara internal atau psikologis. Myers membagi altruisme dalam 3 aspek. Yang pertama, memberikan perhatian kepada orang lain. Aspek kedua yaitu membantu orang lain. Dan aspek yang ketiga yaitu meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi.
Sebenarnya ini kita lewat tugas. Nah, jadi kita lihat respon orang untuk menolong, gimana sih nolong orang yang nggak punya. Nah, ibunya tadi ada saya kenapa sih kok mau nolong teman saya? Itu mungkin dari ibu saya ya. Ibu saya dulu kan buka warung. ITS mbak di Potes itu. Jadi kan anak mahasiswa itu dari luar Jawa. Ya kan kita nggak kenal juga kan. Anak mahasiswa kan dari mana? Dari Palembang. Itu bilang kita juga nggak tahu kosnya ya, saya dengan bu saya masih SMA mbak, itu kan datang bu saya itu dari luar Jawa belum dikirim, gimana bu saya boleh makan di sini nggak selama sebulan, nggak apa-apa sih bu saya langsung iya nak nggak apa-apa silakan monggo. Terus setelah itu masnya habis makan-makan pergi, saya tanya kenapa bu, ya Allah nak kita itu lo menanam, ibaratnya suatu saat mungkin apa kamu punya anakmu di luar sana, seandainya ada susah mungkin ada nolong. Ini kan bener mbak, subhanallah anak saya lo mondok di Madiun dimudahkan. Ya mungkin itu dari apa dari bibit-bibit kebaikan ibu saya ya menanamkan saya. Jadi saya juga tanamkan ke anak-anak. Kita tuh harus menanam, mungkin suatu saat kita nggak tahu ya dimana mungkin kita pas susah ada yang memudahkan itu loh mbak. Tapi alhamdulillah ibu saya almarhum sudah meninggal. Jadi saya tadi itu teringat, oh ya Allah ya ibu saya juga gitu. Jadi saya untuk mengajarkan anak-anak kayak gitu. Kan tugas kita judulnya tentang altruisme. Itu tahu nggak altruisme itu apa? Apa ya mbak, saya itu anaknya orang nggak punya mbak, tahunya itu cuma jualan, ngerti orang tua. Kasih tahu. Jadi altruisme itu perilaku menolong tanpa pamrih, walaupun ibu nggak kenal sama orangnya, tapi ibu tanpa minta minta imbalan, ibu tetap mau menolong mbak ini tadi. Mudah-mudahan saya itu hanya mengajarkan anak-anak kebaikan tadi. Suatu saat mungkin dari saya anak-anak nggak mungkin dekat dengan saya kan sekolah di mana alhamdulillah bisa dapat dimudahkan. Itu aja saya nggak mikir yang lain lah. Insya Allah kalau kita memudahkan orang lain, insya Allah Allah memudahkan kita dimanapun. Itu tak aja yang saya tahu yang dari diajarkan ibu saya almarhum. Iya, tapi ibu tadi ikhlas ibu ya. Insya Allah. Saya itu akhirnya ingat ibu. Oh ya bu, saya juga ngajarkan gitu. Jadi saya harus memberi contoh ke anak-anak. Oh iya. Iya. Terima Makasih banyak ya bu. Monggo. Enggak apa-apa. Monggo. Monggo. Gini. Itu aja. Itu aja. Gini. Bawa aja. Oke. Monggo. Oke. Monggo. Lihat respon gimana sih orang menolong orang lain gitu. Saya tuh udah nolong teman saya ini. Kalau saya nggak lihat itu mbak, karena aku merasa dulu aku pernah sekolah ya mbak. Sebelum aku sekolah itu, aku sampai kuliah mbak demi sekolah. Jadi aku ngerasain anak sekolah, buku saya dulu itu sampai serius mbak ngambil dari temen sini, saya robek ini temannya, saya ambil 2 tuh. Langsung saya bikin kertas dulu buat nulis. Jadi kalau menurut saya ya aku pernah ngalami gitu loh. Enggak. Jadi alasannya benar-benar kayak ini. Enggak, aku pernah ngalami. Kalau aku pernah dulu ya kuliah gitu mbak. Tungguan internet juga aku sekolah ya. Jadi aku kayaknya langsung inget dulu gitu loh mbak. Enggak, nggak apa-apa enggak. Ini bapak uangnya dulu. Gara-gara mbaknya ini loh sungguhannya. Bapak tahu nggak tema kita kan, tema tugas kita kan altruisme. Bapak tahu nggak altruisme itu? Kayaknya aku baru denger itu mbak ya. Baru dengar ya pak ya? Apa itu jurusan apa itu mbak? Psikologi. Oh, Jadi ini psikologi sosial. Oh gitu. Iya.
Nah, jadi altruisme itu perilaku menolong yang tanpa pamrih, walaupun bapak nggak kenal sama mbak ini, bapak tetap mau menolong. Iya Jadi mbak, bapak aku termasuk kalau aku punya pikiranku gini, aku punya anak mbak. altruisme. Iya. Aku punya anak mbak, sungguhan punya anak. Kalau banyak anu itu susah juga itu loh mbak. Kayak ini tadi mbaknya belum dapat kiriman, mbaknya susah, padahal yang di rumah lebih susah lagi. Mikiran aku belum dapat kiriman kan gitu toh. Iya, terima kasih mbak. Fakultas mana mbak? Fakultas Tentu aja. Saya juga di yayasan halal mbak. Loh, berdiri mbak sungguhan aku, mbak ini berdiri aku. Sungguhan nggih. Pak anu ya, Pak Burhan nggih. Oh iya. Nggih. Sami-sami nggih, sami-sami. Dia memperlancar tugas kami. Oh gitu. Iya, termasuk juga membantu kita. Oh nggih. semua. Nggih, sami-sami. Wawan saya mbak. Oh, Bapak Wawan. Nggih, saya sering ke psikologi. Disuruh ngantar surat nggih, sami-sami. Buat adik saya, Pak. Iya, Pak. Bapak tadi ini ya? Teman saya, padahal teman saya uangnya cuma 1.000 kok. Ini kan harganya 2.000 ya, kok bapak ngasih? Kenapa Pak? Jadi, iya, jadi ini kami ini ada tugas bapak. Iya, maksudnya gini, bapak alasannya bapak nolong teman saya ini kenapa? Kan bapak juga butuh uang. Kenapa bapak? Iya. Alasannya bapak kenapa bapak? Enggak bapak. Bukan, maksudnya Maksudnya gini, kenapa bapak kok nolong teman saya? Ini kan saya tugas. Kan bapak kan juga butuh uang. Kenapa bapak? Kira-kira. Bapak ikhlas. Bapak nggriane teng pundi to, Pak? Yang mriki kos, Pak. Enggak ada apa ya, Mbak? Rumah nggih. Mboten. Griyo. Mboten riyo. Oh, nggih kali sinten ning mriki? Kali Mbak. Ki Mbah. Oh, iya, Mbak. Oh, nggih pun. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ojo sih. Mm-hmm.
apa namanya, tema kita tuh altruisme. Mbak tahu nggak altruisme itu apa? Nggak tahu ya. Jadi yang dilakuin Mbak Ranti ini tadi itu altruisme. Jadi Mbak Ranti kan mau nolong saya nih, padahal saya juga nggak ngasih apa-apa, kita juga baru kenal kan. Mbak tadi rencananya mau kemana tuh? Mau pulang habis Mau pulang ya. Padahal kan dari sana juga jauh ya ke sini. Mbak kenapa sih alasannya kok mau nganter saya sampai sini? ya saya kalau misalnya saya mikirnya itu apa namanya kayak apa namanya nggak tahu apa namanya nggak tahu tempatnya gitu atau nggak kayak mahasiswa baru atau gimana, saya mikirnya juga gitu akhirnya oh ya udah kan juga kita di sini gitu. Iya, ikhlas ya Mbak ya nolongnya ya. Iya. Ya udah gitu aja, makasih ya Mbak Ranti. Maaf ya mengganggu waktunya ya. Iya, jadi ini tugasnya sosial eksperimen tentang altruisme. Masih tahu nggak altruisme itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Ya saya kasih tahu ya. Altruisme itu altruisme itu sih. Oh iya. Altruisme itu apa ya? Perilaku menolong tanpa pamrih. Jadi walaupun nggak kenal, kan kayak Oh, iya. saya kan juga nggak kenal kan, tapi Mas mau nolong sampai mau jalan jauh-jauh. Tadi lagi duduk-duduk istirahat, terus mau nganterin sampai sini. Kira-kira kenapa sih Mas kok mau nolongin saya? Gimana? Kalau saya sih ya sebenarnya niat membantu aja sih. Niat bantu aja, Iya. ikhlas. Apa soalnya ya kasihan juga sih. Oh gitu. Sendirian saya kira masih mahasiswa baru. Nggak tahu apa-apa ya akhirnya ya saya anterin aja. Oh gitu. Iya. Kalau Masnya nih? Apa? Dari ngikut aja gitu atau gimana? Ya, Atau ikut aja, Pak. Ya, pengen nolong saya juga atau ngikut karena ada temen yang dia tanpa pamrih, Pak. Saya ikut dia. oh gitu. Mas siapa tadi? Saya Nofritza. Mas Novi. Nofritza. Nofritza. Iya, Masnya? Mas Ahmad. Oh, Mas Ahmad. Iya. Iya, makasih banyak ya, Mas. Dari sosial eksperimen yang telah kami lakukan, salah satu penolong yaitu seorang ibu yang menolong tanpa pamrih dan secara ikhlas mengatakan bahwa ia mau menolong karena sejak kecil ia telah dibiasakan oleh ibundanya untuk menolong terhadap sesama. Nah, perilaku ibu tersebut sudah sesuai dengan teori behaviorisme altruisme, classical conditioning milik Ivan Pavlov, yaitu yang menyatakan seseorang memberikan pertolongan karena ia sudah dibiasakan untuk menolong.
Seperti yang sudah dijelaskan, Myers membagi altruisme dalam 3 aspek. Salah satunya meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri. Seperti dalam sosial eksperimen kami, yaitu kakek penjual mainan yang mungkin masih kurang dalam segi ekonomi, namun mau membantu orang lain. Saat kami meminta mainan, tidak memberi uang, namun kakek tersebut memberikan dengan cuma-cuma dan ikhlas. Salah satu faktor yang mendasari perilaku prososial adalah empati. Dan hal ini juga terbukti dalam sosial eksperimen kami. Salah seorang yang menolong mengaku bahwa ketika ada orang yang membutuhkan, ada rasa prihatin dan ikut merasakan penderitaan, sehingga ia memutuskan untuk menolong. Namun, meskipun banyak yang memiliki rasa altruisme dan prososial, ada pula yang tidak memiliki rasa tersebut. Hal ini terjadi karena faktor situasional yang berpengaruh pada perilaku prososial. Orang yang melihat kejadian darurat akan lebih suka memberi pertolongan apabila mereka sendirian daripada bersama orang lain. Hal tersebut terjadi pada sosial eksperimen kami waktu kami berada di Pasar Jumat ITS. Pada saat itu, situasi sedang ramai, sehingga saat saya menanyakan alamat dan minta diantar ke alamat tersebut, ia tidak mau, karena ia merasa masih banyak orang yang bisa dimintai pertolongan. Demikian sosial eksperimen yang telah kami lakukan. Jangan lupa subscribe dan like. Makasih ya guys udah nonton video kita. Bye-bye. Nah, selain itu, ada juga loh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi altruisme. Jadi beberapa di antara kok cek lucu ya, biar beda dari yang lain ya.